itu belum. Okay. Nah, waktu datang disambut, Pak ini motornya, kaget saya. Wah, kaget, luar biasa ya. Pakai motor segala. Seharga berapa itu Om Jack? Itu kalau motor di sini nilainya 32 juta. Wah, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Saya memang memimpikan motor itu. Yang luar biasa lagi, impian Anda mendapatkan kendaraan roda 3 itu diberikan oleh Presiden. Ya. Itu yang juga Anda nggak nyangka. Iya, nggak nyangka Mas Rindy. Pendengar dan pemirsa PCN Podcast dari Jalan Dr. Wahidin 189A, kembali kami menemui Anda untuk ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal. Kali ini saya akan mengangkat kehidupan seseorang yang penuh perjuangan meskipun ada keterbatasan fisik, tapi sosok satu ini perlu menjadi teladan, panutan yang bekerja tanpa menyerah. Yang menarik adalah tanggal 5 Juli 2022 tempo hari, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Semarang. Itu acaranya adalah upacara memperingati Hari Bayangkara Polri. Seperti biasa, Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di tengah agenda yang padat selalu menyempatkan diri menyambangi rakyatnya. Nah, yang menarik di Semarang tempo hari Pak Jokowi menyambangi rakyatnya di Pasar Peterongan, sebuah pasar tradisional di Kota Semarang, dan beliau di Pasar Peterongan selain bertemu dengan para pedagang pasar juga memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada beberapa orang dan bantuan usaha kecil mikro. Nah, tamu kita kali ini adalah salah satu penerima bantuan usaha mikro itu, usaha kecil itu. Namanya Mas Joko Trisaptono. Yeah. Nah, tapi lebih akrab dipanggil di kalangan disabil di Semarang Mas Jack. Yeah. Ya. Di Jack. Komando Anak Kesatrian, Mas Jack ini juga salah satu anggota Komando Anak Kesatrian, juga dipanggil Jack. Jadi saya ngambil Jack aja ya. Siap. Mas Jack. Siap. Apa kabar Mas Jack? Ya, baik. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Tuhan. Terima kasih. Anda hadir menjadi tamu kita. Suatu peristiwa yang luar biasa Anda alami 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Betul. Ketika Anda bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Betul. Selain menerima bantuan kendaraan roda 3, Anda sempat menyapa orang nomor 1 di Republik ini. Jadi kesannya apa ketika ketemu Pak Presiden? Katanya Anda seperti mimpi gitu. Wah. Ya. Mimpi menjadi kenyataan. Gimana cerita Anda? Jadi saya tuh benar kayak mimpi ya. Gitu ya. Sangat-sangat mimpi dan nggak nyangka sama sekali. Jadi saya mengungkapkan dengan kata itu mau gimana? Saya benar takjub. Apalagi ketika di hadapan seorang presiden. Di hadapan saya itu seorang presiden, bukan main-main. Seorang presiden yang di mata dunia itu suka terkenal, baik ya. Itu di hadapan saya. Jadi ya seperti speechless, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Tapi kan beberapa harinya ada dari dinas sosial memberitahu ya. Tidak. Oh. Jadi coba sedikit. Anda hari apa itu? Hari Selasa ya? Iya. Hari Selasa itu dari rumah jam berapa? Sampai Pasar Peterongan, sempat kepanasan katanya ya, dan sempat hopeless katanya, ini jadi nggak Pak Jokowi gitu. Jadi ya? Gini, saya akan cerita awal mulanya ya dulu ya. Itu pada hari Minggu, Minggu malam itu saya memang dihubungi oleh dari pihak Dinas Sosial Kota Semarang, bahwa saya nanti akan mendapatkan bantuan, tapi saya tidak tahu bantuan itu apa. Oke, waktu itu posisi saya sedang rapat di Kecamatan Candisari, di kantor Kecamatan Candisari. Kemudian ditelepon lagi, saya disuruh menyiapkan, membuat RAP barang-barang apa yang saya butuhkan. Yang diminta. Oke. Setelah pulang dari rapat di kecamatan, saya akhirnya buat RAP. Apa yang Anda minta? Saya minta seperti wajan, seperti penggorengan, pisau, pokoknya untuk alat memasak. Ditelepon lagi. Pak, ternyata tidak cuma 2,5 juta, Pak. Mohon dinaikkan. Ini dari pihak panitia menaikkan 5 juta. Wow. Saya bener nggak nih?
Ya Pak, 5 juta. Akhirnya Saya buat. apa itu berupa? Saya ada mixer Oke. jadi ada alat memasak yang pertama untuk masak goreng-goreng gitu ya. Yang kedua saya juga buat untuk yang roti. Ada mixer, ada chopper, dan mixernya itu nggak main-main Pak. Saya minta yang 5 liter. Wah mahal itu. Total waktu sekitar mungkin ada 6 jutaan itu. Ya kok dapatnya malah lebih itu sepeda motor. Makanya itu saya nggak tahu itu. Sepeda motor ya? Ya saya nggak tahu. Pokoknya saya sudah buat RAP. Ceritanya gitu. Pagi saya kirim, malam itu juga harus dikirim. Pagi dapat kabar sudah diterima. Sekitar jam 10 saya ditelepon lagi, Pak, sekarang merapat ke Kelurahan Peterongan. Buat apa? Buat swab. Wah ini ada apa ini? Kan gitu ya. Ini ada apa ini kok pakai swab segala? Saya tahu saya adalah memang ada kunjungan Joko Widodo, Pak Presiden Joko Widodo itu ada di Akpol. Kenapa? Waktu itu sebelumnya malam minggu ada pertemuan dengan teman-teman PESPA. Saya kan juga termasuk di anggota klub PESPA. Kita ada rapat bahwa kita akan menyambut Pak Presiden di Akpol. Nah, kita sudah siapin semua untuk anak-anak PESPA untuk menyambut. Jadi saya tahu Pak Jokowi itu hanya di Akpol. Ya. Dan acara Vespa? Iya, acara Bayangkara itu, cuma kan mengundang beberapa itu ya, otomotif. Oke. Saya enggak tahu, pokoknya saya ke Peterongan. Nah, waktu di pasar Peterongan saya mulai kaget di situ, agak sedikit curiga. Sedikit shock ya? Ya, kenapa? Banyak mobil militer di sana. Truk-truk militer, tentara-tentara itu ada di sana semua. Dan belum tahu akan dapat belum tahu. Kalau itu belum tahu. Terus? Kemudian saya swab di Kelurahan Peterongan, selesai sudah. Saya pulang. Sore baru ada yang menghubungi saya. Pak Joko ya, Pak Joko minta alat bantu atau ini ya. Disebutkan semua, ada wajan, ada ini, jenisnya ini. Komplit. Saya bilang ya. Saya cuman ya, tapi apakah itu nanti semua kan saya tidak tahu. Ya oke. Nah, kemudian malamnya ini saya nggak bisa tidur nih. Benar atau enggak ini? ini itu malamnya besoknya mau ketemu presiden itu. Iya, ini benar apa enggak? Kemudian di WA, Pak, besok pagi-pagi jam 7 harus hadir di Pasar Peterongan. Oke, siap. Sudah diberitahu akan ketemu presiden. Sudah. Kalau itu sudah diberitahu memang. Tapi dapat motor roda 3 belum tahu. Itu belum. Nah, waktu datang disambut, Pak ini motornya, kaget saya. Wah, kaget, luar biasa ya. Pakai motor segala. Seharga berapa itu Om Jack? Itu kalau motor di sini nilainya 32 juta. Wah, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Saya memang memimpikan motor itu. Jadi beberapa tahun yang lalu sebelumnya saya memimpikan motor itu. Ya, tapi sebentar. Pendengar dan pemirsa, maaf, Mas Jack ini penyandang disabilitas tunadaksa yang dari kecil memang fungsi kakinya tidak sempurna, sehingga ketika bisnis kecil-kecilan ini memerlukan kendaraan roda 3 itu. Iya. Betul. Terus diteruskan tadi. Ya itu. Memang saya memimpikan roda 3 itu. Saya pernah minta adik saya, minta aku dibeliin, enggak punya duit. Saya mau hutang sana sini, enggak punya. Ya sudah, akhirnya itu mungkin impian saya. Saya bisa jualan pakai roda 3. Meskipun Vespa saya juga roda 3, tapi kan memang tidak difungsikan jualan. Karena untuk yang luar biasa lagi, impian Anda mendapatkan kendaraan roda 3 itu diberikan oleh presiden. Itu yang juga Anda nggak nyangka. Iya, nggak nyangka sama sekali. Dan ternyata justru diberi oleh presiden sepeda motor roda 3 plus peralatan yang saya minta tadi. Wajan. Iya, dan itu tidak dikurangi satu barang pun. Pada nilainya lebih dari 5 juta. Cerita lagi tentang hari H, Anda dari rumah jam 7 itu. Terus sampai Peterongan sampai kan saya berangkat setengah 7. Berarti karena diharapkan di sana sampai jam 7. Terus jam 7 ditata dulu. Wah, duduknya gini. Dirubah lagi. Dirubah lagi, berkali perubahan untuk tempat duduk. Dengar-dengar katanya jam 10 presiden datang. Ya, waktu itu sudah siap, pokoknya ini posisi yang sangat sudah bagus. Jam 10 itu jam 10. Coba katanya Pak Presiden sudah datang nih. Mulai panas kan. Enggak ada matahari mulai panas nih. Jam 10 ya. Udah jam 10 Pak Presiden mau datang. Ya, kita sudah semua, pengunjung juga semua sudah siap semua untuk menyambut Pak Jokowi. Sampai jam 11. Belum datang. Di sini saya sudah khawatir. Saya mungkin
Nggak jadi ini. Nggak jadi karena Pak Jokowi mungkin agendanya banyak. Ya maklum, kalau nggak jadi maklum. Namanya presiden padat. Iya, padat. Jadi seras itu gitu ya. Wah, ras itu jam 11. Iya, jam 11 sampai wah nggak jadi nggak apa-apa wis. Yang penting saya sudah berterima kasih sudah mendapatkan roda 3 tadi. Bantuan sebanyak ini. Sudah benar-benar saya sudah benar-benar wis. Oke. Terus nunggu ya. Dari jam 11 nunggu lagi sampai suruh nunggu lagi. Akhirnya Pak Jokowi datang. Akhirnya Pak Jokowi datang jam 1-an. Jam 1. Iya, bayangin dari jam 7 sampai jam 1. Oke. Jadi ketika Pak Jokowi di Pasar Peterongan itu suasana Pasar Peterongan gimana? Apakah berhenti berdagang atau Nah, inilah saya lihat Pak Jokowi benar-benar memperhatikan rakyat. Tidak menghentikan sedikit pun aktivitas perekonomian di Pasar Peterongan. Pas pampres tapi ketat. Waktu itu enggak ketat banget. Oh gitu? Enggak ketat. Ya mereka berjalan aja seperti jualan ini tetap sini. Berjalan seperti apa adanya. Dan enggak ada harus dilabur, dihias, ini dibersihkan, enggak ada. Pengalaman saya dulu itu. Kalau presiden datang semuanya steril kan. Ya, steril, dihias. Kalau pasar enggak ada jualan gitu. Ini betul. Masih jualan. Masih jualan dan luar biasa ya. Dan baunya itu ya bau pasar. Tahu kan bau pasar itu kayak apa? Jadi tidak ada rekayasa ini presiden mau datang kamu harus gini-gini, nggak ada. Tidak ada rekayasa sedikit pun dan berjalan seperti apa adanya seperti kalau di situ nanti presiden nggak datang. Itu aja. Oke. Nggak ada di jalur apa garis gitu, nggak ada. Ya. Terus kejadian waktu ketemu Mas Jack gimana? Nah itu. Itu kan posisinya kalau nggak salah di luar pasar ya? Iya, di belakang pasar. Di belakang pasar. Iya, betul. Jadi begitu ketemu langsung mendekati Mas Jack. Ya. Jadi gini. Ketika Pak Jokowi datang itu di luar sana yang di depan pasar itu kan ramai riuh. Saya di sini udah deg-degan. Bener nih saya deg-degan. Ketemu orang penting gitu ya. Betul. Piye kok iki apa ya tak omong kayak pokoknya. Seorang Jack yang penyanyi, pemain organ aja ketemu Jokowi yang deg-degan. Sang biasa menghadapi itanya ketemu dengan orang iya. Ada kan pemain organ biasa manggung ya. Iya, biasa manggung ketemu Pak Jokowi kok deg-degan gitu. Jadi pas jalan kelihatan mulai suaranya nih di belakang tuh. Terus masuk deg-degan semakin. Dan masuklah Pak Jokowi. Begitu masuk, saya kaget di sini lah. Beliau yang mendatangi, menyapa. Karena posisi saya kan ada di depan. Okay. Nah, motor itu dia menyapa. Dan ada dalam posisi nggak pakai kru? Saya nggak. Jadi saya waktu itu masih di motor, suruh di motor masing-masing. Oh. Iya. Jadi Pak Jokowi datengin Anda di motor. Terus kita saya salaman masih di motor itu. Tapi kan nggak sopan nih. Iya. Saya turun. Ini ada bantuannya ya. Iya Pak. Gitu ya. Semoga Pak Jokowi bilang apa? Ya bilang ya semoga dengan bantuan ini usaha saya biasa berkembang. Gitu aja. Okay. Setelah itu barulah saya deg-degannya itu apa. Saya mau minta foto. Anda langsung tanya Pak Jokowi, saya mau foto dong. Pak Jokowi sambil pelan-pelan lah Pak Jokowi, boleh saya minta foto? Oh iya langsung. Iya. Terus? Dan apa namanya Pak Jokowi itu sabar. Gitu. Menunggu saya, karena saya harus ambil krek saya. Sampai sempat hampir jatuh ya grogi itu tadi ya, karena grogi itu terus waktu saya membuka HP saya itu nggak kebuka-buka. Terus? Ya Pak Jokowi nunggu sabar. Iya, ada 5-6 detik lah. Begitu ya? Iya, sabar itu. Padahal protokolnya cepet. Iya. Di sana sudah riuh menunggu semua. Nah, jadi saudara demi seorang Jack, Pak Jokowi menunggu untuk foto bersama. Bukan Jack yang nunggu, Pak Jokowi yang menunggu. Iya betul. Luar biasa. Wah sangat luar biasa. Di situ makanya setelah dapat foto, apa yang terjadi? Saya seperti apa ya? Mimpi. Ya. Saya sudah nggak peduli dengan yang lain, jeleknya gitu. Karena saya nggak yakin ini benar nggak. Gitu saya cek dulu HP saya, ini benar nggak ini? Ini benar Pak Jokowi bukan? Iya. Dan pinternya pas pampres itu, dia kok motonya itu nggak sekali, banyak. Oh gitu. Ya. Jadi sekali foto banyak pilihan. Ya nanti di rekaman podcast akan dimunculkan foto-foto itu. Aduh, itu sudah pindah ke biar aman, pindah ke laptop saya. Biar aman. Oke. Jadi setelah ketemu pesan, mudah-mudahan bisnisnya lancar. Iya, usahanya lancar. Mas Jack menyampaikan apa? Terima kasih. Iya, saya akan mengucapkan terima kasih besar Pak atas bantuannya itu aja. Nggak biasa banyak ngobrol. Iya. Sederhana ya Pak Jokowi itu ya, sederhana. Saya bilang sangat sederhana. Menyapa, merakyat sekali. Iya. Tanyain. Ini bukan karena Anda dapat motor roda 3 atau tidak. Muji Pak Jokowi. Enggak. Karena melihat sendiri ya.
begitu humble-nya presiden kita ini. Betul. Dan tadi itu di kesibukan beliau setiap kunjungan kerja menyempatkan diri ketemu rakyatnya. Dan di Semarang salah satu rakyat yang temui saudara kita Bung Jack ini, anggota komunitas Komando Anak Kesatrian. Bangga juga nih saya sebagai orang KK. Sama nih, saya bangga. Ya. Jadi gini, janji Om Jack kepada Pak Jokowi kan tadi bisnis saya akan berkembang. Nah, rencananya nih setelah dapat kendaraan roda 3 yang Anda impikan ini, yang ini bantuan dari presiden, warnanya merah lagi ya? Iya, merah. Terus rencananya mau diapain nih motor ini? Dengar-dengar Anda kesulitan menggunakan ini. Ya, saya kesulitan menggunakan sepeda motor karena itu kan belum matic ya. Jadi masih manual, harus ada sedikit modifikasi supaya saya bisa mengendarai motor itu. Oh, jadi nanti posneleng pakai tangan? Ya, nanti sudah dirubah tempat tangan. Ini juga untuk penutupnya saya tutupin, supaya kalau hujan sudah nggak kehujanan. Nah, terus rencana ini barang-barang dagangan Om Jack ini. Saya manggilnya Om Jack ya di KK ini. Ada Brambang Goreng, The Fiesta, semua cerita Sukarasa. Dijual berapa ini, Om Jack? Kalau sebetulnya kalau Brambang Goreng biasanya kita jual kalau 100 gram itu cuma 25.000. Cuman karena ini harga Brambang benar-benar naiknya bukan main, ya mau nggak mau saya naikkan 30.000. Istimewanya apa ini Brambang Goreng di sini? Istimewanya adalah begini. Waktu saya mau menaikkan harga ini, saya sempat nggak yakin apakah masih ada yang beli. Karena begitu tinggi, kalau saya sendiri mungkin Anda belilah karena tinggi. Puji Tuhan, alhamdulillah apa yang saya khawatirkan ternyata tidak. Dan istimewanya apa? Istimewa adalah Brambang ini murni, tanpa campuran. Garam lah paling. Ya paling garam supaya agak itu lumrah. Terus? Ya itu aja. Cuman Brambangnya kan Brambang pilihan. Ya, dan tanpa minyak sedikit pun. Terus yang Anda pegang itu kacang telur? Ya, kacang telur. Itu berapa harganya? Kalau ini sih masih 15.000. 15.000? Ya, berapa on? Setengah on? Ini 200 gram. 2 on? Ya, 2 on. Saya dengar juga cita rasanya istimewa. Sangat istimewa. Iya. Keistimewaan kacang telur saya ini adalah kacangnya itu keras. Kacangnya keras? Ya, jadi untuk dimakan mbah-mbah pun yang punya giginya 2 pun masih keras. Masih bisa? Masih bisa. Oh, istimewanya itu. Itu 15.000. Cuman 15.000. Iya, kalau ini apa ini? Oh, sama Brambang Goreng. Nah, ini ada pewangi untuk mobil ya? Iya, betul. Pewangi untuk mobil. Fiesta Eau de Cologne. Iya, de Cologne. Berapa nih harganya ini? Itu bisa saya jual cuma 15. 15.000? Iya. Ini, pendengar. Om Jack menjual produk ini 15.000 ya untuk mobil murah dan sekali. Dan tidak ada campuran yang ini namanya apa ya? Ada orang jual segitu tadi dikasih campuran biar kelihatan banyak. Iya. Ada lagi ini itu apa ini? Kalung. Oh, kalung. Kalung rajut. Iya. Jadi ini barang-barang nanti akan dimasukkan ke kendaraan roda 3-nya bantuan Pak Jokowi. Betul. Terus Anda mau keliling atau gimana? Saya akan keliling. Mungkin keliling itu nanti menetap. Jadi gini Pak, jadi gini Mas Hasto. Sebetulnya saya itu kan memang usahanya itu craft. Awalnya souvenir. Ya, usaha saya sebenarnya berarti ini usaha Brambang sama kacang telur ini baru? Baru. Oh, jadi diversifikasi usaha. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita kan harus berkembang ya. Jadi waktu itu memang saya usahanya itu sebenarnya awalnya adalah souvenir, membuat payung, muk, semacam itu. Benar. Nah, ketika pandemi itu kan menurun. Udah menurun lagi, nggak ada. Karena nggak ada acara pernikahan, nggak ada acara ulang tahun dan sebagainya. Makanya nggak ada pesanan sama sekali. Lah kalau nggak ada pesanan sama sekali, terus pemasukan saya dari mana? Kan gitu. Terus pengembangan usahanya ini. Pengembangan awalnya selanjutnya ke parfum. Tapi yang craft masih. Yang masih. Payung. Ini saya cerita ya. Nah, kemudian karena pandemi itu akhirnya saya berubah pola pikir. Saya harus usaha yang lain. Kok saya kebetulan menemukan Brambang. Kemudian menemukan Brambang dulu ini. Kita coba berkali-kali masak dan sebagainya. Rasanya ini udah terus akhirnya menemukan satu rasa yang menurut saya ini bagus. Setelah itu baru saya coba kacang telur.
Sukses. Dan ternyata di tanggapan di masyarakat penjualannya bagus. Saya sudah mengirim ke Nias. Oh ya? Ya, 3 kali. Saya dengar juga sudah masuk ke Pasar Swalayan. Saya sudah masuk di Tora Swalayan, saya sudah masuk di PLN, saya sudah masuk di Kejaksaan. Dan mungkin sebentar lagi doakan aja saya akan masuk ke Gelail. Amin. Ya, masuk Gelail. Ya. Karena memang standarnya harus bagus ke Pasar Swalayan. Iya, harus di sana memang terjadi antara jual beli kan. Dari sana. Itu awalnya memang, dan sekarang puji Tuhan alhamdulillah dua-duanya berjalan, artinya dari craft jalan, dari kuliner jalan. Apalagi sekarang dapat bantuan sepeda motor roda 3 dari Presiden. Iya. Mudah-mudahan tambah sukses ya. Amin. Mas Jack ya. Saya harus semangat. Iya. Di kalangan komunitas difabel, saya dengar Om Jack ini juga peduli. Ya. Saya dulu masih ingat Anda share ke grup WA, ada seorang tunanetra yang hampir kelaparan lah gitu ya, karena sudah sekian hari tidak ada order. Apa itu ya? Dia profesinya tukang pijat atau? Iya, tukang pijat. Pemain organ. Dia ada 2 sebenarnya, yang tukang pijat sama yang pemain organ. Tunanetra semua itu? Tunanetra semua. Yang Anda bantu itu gimana sekarang? Yang bahasa bantu ini sekarang sudah bekerja. Jadi ada sebuah yayasan yang mau mempekerjakan dia. Itu memang kasihan ketika dia seorang solo urgent, kemudian waktu pandemi nggak ada mantenan, nggak ada apapun. Ya udah nggak dapat apa-apa. Akhirnya berusaha saya bantu untuk menjual, buatin es itu. Ya, saya coba bantu modal untuk es. Kita juga mencoba untuk menjualkan, ternyata kurang inilah berhasil. Karena mungkin posisi jualannya. Akhirnya saya udahlah kalau gitu kita bantu modal usaha. Waktu kita coba bantu membuatkan warung. Jadi kita beli. Itu duit Anda sendiri atau ngumpulin dari? Oh enggak, itu waktu itu saya sama sahabat saya Shirley, saya punya sahabat namanya Shirley itu, hanya kita berdua. Kita beli etalase, terus kita ke pasar Johadargo, kita beli beras, gula, semacam itu. Padahal posisi Anda sendiri waktu itu juga masih sulit kan? Di pandemi banyak. Sangat sulit. Muknya tadi nggak laku, payung nggak laku. Betul. Anda harus membantu teman yang tunanetra itu. Betul. Karena saya berprinsip begini, Mas Astro. Gimana? Ketika kita membantu orang itu tidak harus kita sukses dulu, tidak. Oke. Ketika kita biar membantu orang, ya kalau memang niatnya bantu aja. Ya bantu aja. Udah nggak usah mikir yang lain. Dan Tuhan sudah membayar. Amin. Anda bantu orang susah itu. Amin. Sekarang dibayar tunai, ketemu presiden, dapat sepeda motor seharga 30 juta. Amin. Itu bukti bahwa Gusti Allah ora sare. Ya, itu bukti nggak sare, bukti betul. bahwa Tuhan tidak tidur. Betul. Ketika Om Jack keadaan sulit pun bantu orang, sama-sama disabel ya. Betul. Sekarang Tuhan membalas. Amin. Jadi kalau presiden. kita memang, saya berprinsip kalau kita membantu aja, santai aja. Udah jangan berpikir nanti ada pahala, nanti akan dibalas sama Tuhan. Enggak usah. Bantu aja lah. Iya. Udah seadanya. Karena begini, saya prinsip begini. Dibalas enggak dibalas urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Ya. Itu ranahnya Tuhan. Jangan bilang, bahkan kalau ada orang bilang, kok dibalas sama Tuhan. Sweep. Itu ranah Tuhan, bukan ranahnya manusia. Gitu ya. Karena kalau ada orang bilang, nanti dibantu Tuhan, nanti orang itu akan mengharapkan. Kapan bantu Tuhan membantu saya? Iya. Kan? Dan saya pikir yang saya katakan tadi benar. Tuhan sudah membalas. Iya. Dari sekian juta penduduk Semarang, kok yang dipilih Om Jack, ya kan? Iya. Itu kan blessing in disguise. Blessing yang betul-betul Anda nggak nyangka, yang Anda bilang sampai seperti mimpi ya. Iya. Anda nggak nyangka minta wajan malah dapat sepeda motor roda 3 kan gitu kan? Iya. Luar biasa. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Ya, saya ikut bersyukur. Amin. Mas Jack. Amin. Ya. Saya dengar Mas Jack ini juga sekarang mau mengembangkan bakatnya yang sudah mulai sering ditinggal ya, memain organ gitu kan. Iya. Karena kesibukan dagang, main musiknya jadi keper. Gimana itu? Iya, saya memang di rumah juga sekarang mau coba lagi untuk bermain musik ya. Memang hobi saya, kebetulan saya memang bermain musik. Dan ya itulah. Saya ingin bermain musik lagi pasti tentunya karena saya banyak diberi talenta oleh Tuhan. Iya. Dengan bermacam talenta ini semua nanti akan saya rangkum. Iya.
Semakan rangkum, mungkin saya akan buat kayak apa namanya orang apa nganu sendiri itu loh. Samain sendiri, tak gabung-gabung sendiri, semacam itu. Ya, itu pun nanti akan saya buat iklan. Akan munculkan ada Brambang goreng. Boleh nanti iklan gratis di BCN. Oh siap. Seizin ownernya Pak Eko. Oh siap. Nanti saya masukkan di situ. Jadi itu salah satu saya iklan di Brambang goreng semacam itu. Saya membuat misalkan ada siapa tuh Brain Mayer main gitar gitu ya, saya masukin, saya main bassnya. Nanti sudah akan muncul Brambang goreng. Pas orang menikmati gini, ada iklan Brambang gorengnya. Nah, orang kan kena. Ya itu. Oke, Om Jack, terakhir ini kami keluarga besar Komando Anak Kesatria juga ikut senang, ikut bangga, ikut bersyukur. Amin. Di tengah kesulitan ternyata Om Jack bisa survive. Dan di tengah survive ini tiba-tiba ada ya seperti mukjizat ya, Anda mendapat bantuan langsung dari Presiden orang pertama di Republik ini. Sedikit kesan Anda sebagai anggota komunitas Komando Anak Kesatriaan yang di bawah pembinaan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Eko Hadisutejo dan Ibu Hajah Festi Tuti Binti Khairu. Apa kesan dan pesan Anda kepada keluarga besar KAK ini? Begini. Memang waktu itu saya sering banyak kegiatan terus, cuman kan akhir-akhir ini memang saya agak berkurang. Berkurangnya sini karena saya memang lagi konsentrasi untuk membangun sebuah UKM. Karena saya ditugasi oleh Pak Lurah sendiri sebagai ketua UKM Kelurahan Jatingaleh, bagaimana saya harus bisa membesarkan UKM ini. Anda dipercaya? Iya, saya dipercaya oleh Pak Lurah. Sampai bahkan Pak Lurah tidak mau jika orang lain yang memimpin, pokoknya harus saya. Nah, jadi Mas Jack sekarang memimpin usaha di kelurahan apa tadi? Kelurahan Jatingaleh. Ketua UKM-nya saya. Di situ memang saya harus kerja keras, Mas Hasto. Makanya sering lembur. Saya sering buat apalah. Memang akhirnya kan ada beberapa suatu kegiatan yang harus saya tinggalkan. Saya harus benar konsentrasi di sini. Kami paham itu. Kami maklum. Tapi sedikit dan lagi saya waktu itu memang sudah pernah bilang sama ke Mbak Festi bahwa saya memang lagi konsen dan Mbak Festi mendukung saya. Saya suka sekali dan bahkan beli semacam itu. Sering Mbak Festi WA saya mendukung. Artinya kerja saya, usaha saya, bahkan mendoakan. Selalu Mbak Festi itu semacam itu. Mungkin teman-teman tidak tahu ya, karena memang kadang semacam sama Mbak Festi. Mungkin pendengar nggak tahu siapa Mbak Festi. Maksud adalah pembina Komando Anak Kesatriaan, istri dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Eko Hadisutejo. Panggilan kesayangannya Mbak Tutik. Tutik, betul. Dan ternyata Bu Pembina sering mensupport Mas Jack. Iya, mungkin teman-teman tidak tahu bahwa Mbak Tutik atau Mbak Festi sering support saya. Buat WA gitu. Pokoknya harus semangat. Pokoknya semangat. Saya bilang gitu sampai. Saya juga sering berikan semangat ya. Iya. Jadi untuk berbuat baik itu tidak hanya wur itu bantuan uang, tapi juga sembur. Betul. Sembur itu apa? Nasihat. Iya. Dan Mbak Tuti dua-duanya sembur wur Itu yang bikin saya semakin semangat. Saya semakin semangat. Saya semangat banget lah. Artinya akhirnya dengan usaha keras saya saya tidak tahu UKM itu apa. Orangnya apa, mana saja. Jadi saya ikuti Pak Sesto. Program pemerintah yang penting adalah teman-teman kalau mau UKM, ikutilah program dari pemerintah. Ikuti aja. Seperti seperti usaha kan komplit. Saya sudah punya NIB, saya punya PRT, sebentar lagi halal saya keluar. Dan saya yang penting adalah silaturahminya. Saya mulai kenal dengan pelaku-pelaku usaha-usaha yang lain ya. Bahkan saya mulai dikenal di SKPD seperti dinas sosial, dinas koperasi, bahkan saya juga dengan Bu Hendi atau Mbak Tia ini. Bu Hendi itu Ibu Wali Kota Semarang. Iya, Ibu Wali Kota Semarang itu bahkan kita sering berdiskusi. Ini menurut saya karena silaturahmi tadi. Iya. Silaturahmi itu sumber rezeki kan. Sumber rezeki, betul. Berarti dengan silaturahmi inilah saya bisa sempat ini, mulai lurah, camat, sampai istri wali kota, sampai itu, ya itulah. Baik, Om Jack, waktu sudah tinggal 1 menit.
satu kata saja, pesan Anda tadi kepada UKM, pesan Anda secara keseluruhan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, meskipun Anda memiliki keterbatasan fisik, tapi Anda tidak menyerah dengan keadaan. Mungkin Anda ingin menyampaikan pesan. Ya, kalau kita mau diberi kesempatan untuk membantu, bantulah. Dan berbuatlah yang baiknya ketika Anda masih diberi kesempatan hidup. Berbuatlah baik. Karena Tuhan pasti akan balas. Pasti Tuhan akan membalasnya. Ya. Terima kasih, Mas Jack. Siap. Mudah-mudahan Anda semakin sukses. Amin. Usaha UKM ini berambang gorengnya semakin laris, kacang telurnya semakin laris. Ini pewanginya juga semakin laris. Amin. Dan sebagai musisi Anda akan kembali survive. Amin. Dan jualan-jualan craft tadi bisa berkembang lagi setelah era pandemi ini sudah bisa normal lagi. Amin. Gitu ya, Mas Jack. Dan kami sekali lagi terima kasih. Siap. Anda hadir di BJN, memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa intinya berbagi kepada sesama itu selain perbuatan mulia, pasti ada imbalan dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Om Jack, kira-kira. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa BJN Podcast, demikianlah obrolan kami dengan Jack yang nama aslinya Joko Tri Sabtono, lebih dikenal dengan Jack 3 on 7. Jack 3 on 7. Terima kasih, Mas Jack. Sampai jumpa di lain acara dan lain waktu.